Aku bangun, di atas lemari itu ternyata tuh ada yang duduk juga. Kamu lihat apa? Halo pemirsa, kembali lagi di podcast Kamisteri bersama saya Vanessa. Dan di episode kali ini kita akan membahas kejadian-kejadian horor yang pernah dialami oleh teman saya. Penasaran nggak sih sama kelanjutan ceritanya? Dan sekarang saya udah sama teman saya. Halo Abel, apa kabar? Vanessa, balik. Dengar-dengar semenjak kamu pindah rumah, kamu jadi sering ngalamin kejadian-kejadian horor gitu ya? Bener banget. Boleh dong diceritain. Mulai dari yang paling aku ingat dulu ya. Oke. Itu tuh malam-malam aku mau masak sama mama aku. Dan ternyata tuh kurang satu bahan. Jadi aku mutusin buat belanja di kampung belakang. Itu rumah aku pas itu tuh lebih banyak hutannya sih daripada rumahnya. Jadi kayak seberang jalan tuh hutan, belakang hutan, pokoknya tuh. Dan pencahayaan juga masih kurang menurut aku. Nah, karena kalau jalan tuh kayak serem banget ya, jadi kita mesti buat naik motor. Waktu mau berangkat tuh feeling aku emang udah gak enak sih. Tapi tuh pas sudah sampai tempatnya ya udah fun aja, kayak ya udahlah, gak dipikirin lagi. Terus tuh pas udah sekelar belanja, pas mau balik tiba-tiba tuh feeling gak enaknya tuh balik lagi. Terus ya mau tenang aja sih, kayak ya udahlah bodo amat. Terus jalan, tiba-tiba tuh makin kerasa gak enak. Terus tuh aku coba lihat belakang, ternyata tuh kayak ada sumur lama gitu kan. Terus ada yang keluar dari situ. Terus kan aku panik kan. Terus tapi tuh aku liatin terus, jadi tuh bener-bener itu tuh keluar dari sumur. Terus tuh jalan ke seberang jalan gitu. Terus tuh ke kebun, kayak mau ke sungai gitu lah. Berarti jauh banget dong? Iya, lumayan lama kok jalannya. Dan kamu liatin terus ke belakang? Iya, saking paniknya aku sampai gebrak motor terus cepat, soalnya tuh udah panik banget. Itu yang lihat kamu doang apa mamamu juga lihat? Aku sih, soalnya kan aku nyetir gak mungkin ini aku lihat ke belakang. Terus akhirnya gimana? Akhirnya pas udah sampai rumah, aku tuh besoknya tuh aku coba bilang ke temen aku tuh juga udah lama dari situ, udah tinggal di situ kan udah lama. Jadi aku coba tanyain ke dia. Pas aku tanya, katanya tuh emang di situ tuh ada sesajen, temannya emang angker. Terus siangnya tuh aku coba diajak ke situ, ternyata bener ada sesajennya masih baru gitu. Aduh, serem banget ya. Lanjut. Terus ada cerita lain lagi? Kalau mungkin itu sih pas masih tinggal di situ juga baru, sering banget kalau itu ketindihan terus. Hampir setiap itu tuh ketindihan terus. Aku tuh paling nggak boleh tuh tidur di pinggir kasur, jadi tuh harus banget mepet ke tembok. Di pinggir kasur tuh biasanya ada kakak aku gitu. Nah itu tuh posisi aku ketiduran dan gak dibangunin buat pindah. Aku tuh tidurnya posisi madep kanan. Di situ pas aku bangun tuh langsung ngadep ke lemari kayu gitu yang gantungan itu. Pas aku itu tuh jam berapa ya, kayak jam 2 apa 3 pokoknya tuh kebangun. Dini hari ya. Itu aku bangun, di atas lemari tuh ternyata tuh ada yang duduk juga. Kamu lihat apa? Ya sama kayak yang keluar dari sumur itu tadi. Oh, rambutnya tuh, boleh dong diceritain gimana? Dari bajunya tuh pasti putih ya, panjang. Terus tuh rambutnya tuh coklat kusum gitulah, kayak coklat abu-abu. Perempuan? Iya. Terus aku sempat tuh aku kan punya kucing nih. Jam 9 pokoknya malam deh, mau tengah malam gitu. Ternyata kucing aku tuh belum pulang. Orang rumah tuh udah pada tidur. Jadi aku tuh buka pintu buat nyariin kucing aku dulu. Nah itu tuh yang tadi aku nanya ke temen aku itu, ada yang keluar dari rumah temen aku tuh cowok, lari ke itu rumah aku kan
daerah depan rumah aku kan terminal lama. Kalau aku bilang terminal lama pasti pada tahu sih kalau itu di mana. Apa lari ke daerah terminal lama. Di situ kan emang banyak bangunan yang udah kosong kan, kayak namanya terminal pasti kayak banyak warteg gitu. Nah itu tuh udah kosong. Nah lari ke daerah situ. Tuyul. Enggak sih, enggak tuyul bentuknya, bener-bener kayak anak cowok. Rambutnya tuh segini gitu. Terus tuh aku nggak peduliin sih, soalnya emang ya udah orang nggak ganggu juga. Nah besoknya itu tuh aku lagi di kamar kan, dia tuh lari dari ruang tamu ke kamar aku gantian. Kan kalau udah masuk sampai rumah kan ya kayak aku ngerasa keganggu. Terus aku coba tanyain lagi ke temen aku. Pokoknya tuh semua yang aku tanya tuh pasti tuh kayak dikonfirmasi tuh ya ada beneran sama dia. Gitu sih. Kalau boleh tahu kamu pindah rumah sejak tahun kapan? Kamu kelas berapa? Kalau tahunnya aku lupa, tapi kalau kelasnya tuh sekitar kelas 4 SD sih. Oh, emang kalau anak seusia gitu masih sensitif ya sama hal-hal kayak gitu. Terus ada cerita lain lagi? Kalau di rumah sebelumnya itu tuh ada juga. Aku kan dulu tidurnya dikasih selambu biar nyamuknya gak masuk-masuk gitu kan. Di luar selambu tuh ada yang berdiri gitu. Akhirnya kakak aku juga panggil. Itu tuh aku bangun tengah malam. Aku tuh panggil. Kamu tidur sendiri? Enggak, aku tidur emang sama kakak aku. Aku kira tuh itu kakak aku kan. Jadi aku panggil, "Kak, ngapain di situ?" Terus tiba-tiba tuh ada yang ninggol aku. Ternyata tuh kakak aku lagi tidur di sebelah aku. Cuma tuh gak kelihatan gara-gara emang aku tutupan selimut aja. Terus aku kan bingung ya di situ siapa kan. Terus aku coba cek di kamar sebelah. Kamar aku tuh sebelahan sama orang tua aku kan. Jadi aku tuh ngintip dikit. Itu tuh masih pada tidur. Terus berarti itu ya aku nggak tahu dong siapa. Terus aku langsung buru-buru langsung tutupan selimut. Terus tuh tapi kayak aku mau ngecek lagi siapa tahu cuma seliweran apa gimana. Terus aku coba lihat lagi masih di situ. Aneh banget kan. Terus dia ngeliatin kamu gitu apa sambil ngapain? Enggak, cuma diem, tapi tuh aku besoknya tuh ngecek lagi siapa tahu ada barang-barang yang mungkin bisa bentuk bayangan kayak gitu kan. Enggak, soalnya tapi itu benar-benar bentuknya tuh kayak pas banget kayak cewek. Itu tuh mungkin seumuran anak SMP lah, tingginya tuh mungkin segini gitu. Oh. Udah itu aja sih mungkin kurang lebihnya. Berarti kamu sering diganggu kayak gitu ya, Bel? Emang sesering itu? Dari dulu sering diganggu apa cuman semenjak pindah-pindah aja? Paling baik sih ya semenjak pindah ya. Tapi paling banyak semenjak pindah sih. Oh, jadi semenjak pindah ya. Tapi kok yang baru juga ada. Aku kira kan udah terakhir aja tuh gangguannya pas masih baru pindah rumah. Ternyata ada lagi, itu baru. Jadi kayak rumah kamar mandi aku kan kayak dimisah gitu loh. Ada yang kayak rumah zaman dulu gitu ya? Iya, ada kamar mandi sama rumah. Tapi tetap ketutup. Nah itu tuh ada pintu buat jalan ke kebun. Kebun aku tuh di tengahnya tuh ada jalan, kanan kirinya tuh ada pohon gede. Yang kanan tuh mangga, yang kiri tuh sirsak. Itu tuh tengah malam aku dibangunin kakak aku sih buat nemenin ke kamar mandi. Nah, aku nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh pengen aja buka pintu ke arah kebun itu. Pas udah tuh aku nunggu kan sambil lihat-lihat, terus tiba-tiba tuh ada lonceng, kayak lonceng gamelan zaman dulu, tau gak sih? Iya. Nah, kayak terus tengah malam padahal ya, di tengah-tengah kebun gitu ada suara lonceng. Iya, jadi itu cuma buat nandain ada yang mau datang sama ada yang mau pergi. Oh, jadi kalau dia datang ada suara lonceng, kalau dia mau pergi juga ada suara lonceng gitu. Iya, jadi tuh cuma pas datang sama pergi aja. Itu tuh lonceng pertama tuh tiba-tiba tuh ada yang lewat di jalan itu kan. Iya. Hitam tinggi gitu, besar pokoknya. Terus kayak dari pohon mangga ke kebun sirsak, itu tuh pas kebun sirsaknya langsung hilang, pas loncengnya itu terakhir hilang. Tapi kamu nggak diganggu, kayak dia cuma lewat doang? Lewat aja sih, untungnya. Kamu nggak nangis, nggak teriak, nggak apa? Aku langsung teriak, nggak teriak sih, maksudnya kayak aku bilang ke Kak, tolong cepat gitu. Ya, tapi kamu nggak bilang kalau kamu habis diliatin? Soalnya kalau aku bilang kayak gitu, kakak aku pasti tahu kenapa gitu. Oh. Gara-gara kayak gitu kakak aku jadi kurang kurang mau ajak aku gitu loh. Gimana sih ngomongnya, kayak
nggak mau terlalu ngajakin aku, soalnya tahu aku pasti sering kayak gitu. Oh gitu ya. Heeh. Ya lanjut sembarang. Gitu aja sih kurang lebihnya. Oh jadi gitu ya Bel. Duh, kamu sering banget diliatin gitu. Terus respon mama papa kamu gimana? Ya mungkin gara-gara udah kebiasa ya, udah sering jadi kebiasa aja sih. Oh, stay safe. Ya lagian juga nggak pernah sampai yang kayak di film-film terganggu gitu, enggak. Mungkin cuma diliatin gitu. Oke. Jadi sekian episode Kamisteri kali ini. Saya Vanessa dan rekan yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih.